Alright guys, balik lagi di channel aku. Kali ini aku bakal sharing pengalaman aku ngerantau di Jakarta. Tapi untuk video ini kayaknya lebih gimana biaya hidup di Jakarta ya guys. Alright, setelah yang berikut ini. Alright, jadi dimulai di 2019 aku ngerantau ke Jakarta ya. Oke, tapi yang kita bahas bakal di 2021 karena tepatnya sekarang 2021. Untuk awalnya kita mulai dari berapa sih UMR Jakarta untuk di tahun 2021. Oke, langsung aja kita search di Google, kita coba UMR gaji Jakarta 2021. Langsung di atas dari nasionalkontan.co.id ya, kita buka, tapi dari luar udah kelihatan perincian UMP 2021 di 30 provinsi. Untuk UMP di 2021 DKI Jakarta di angka Rp4.416.000 ya. Ini untuk rinciannya langsung, nah baru kebuka. Untuk UMP upah minimum provinsi ya guys, di Jakarta Rp4.416.000 ya, 186 bisa lah kita bulatkan. Nah, untuk semua pilihan yang aku kasih ini ya, untuk pilihan semua yang aku kasih ini, tapi semua aku pilih berdasarkan tempat tinggal aku yang dekat ya guys. Oke, jadi pilihan yang pertama yang kehidupan yang bisa dibilang lumayan mahal ya guys. Untuk kosnya aja di angka 2 juta rupiah, tapi di dalam 2 juta itu sudah include laundry dan wifi, yang itu menurut aku sangat membantu, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini yang pada WFH pasti butuh wifi ya gitu. Oke, 2 juta rupiah untuk kehidupan di rumahnya gitu. Jadi kosnya 2 juta udah ikut wifi dan laundry. Biasanya laundry sudah ikut 4 pieces per hari gitu. Ini bisa dibilang rata-rata untuk kosan yang sudah ikut wifi dan laundry di angka 2 jutaan. Bisa mungkin kalian temuin lebih mahal atau lebih murah, itu semua tergantung daerah yang kalian tinggal ya. Oke, yang kedua ada namanya uang makan. Bisa dibilang kalau yang ini kan lumayan mahal ya biaya hidupnya. Jadi uang makan yang pertama aku hitung aja, sekali makan 30.000 ya guys, udah dengan makan dan minum. 30.000 dikali 3 karena hitungannya 3 kali sehari kita makan, jadi 90.000. 90 dikali 30 hari, jadi 90.000 dikali 30 hari sama dengan 2.700.000. Yang ketiga ada namanya uang kuota. Walaupun kita punya wifi, tapi kita juga nggak memungkinkan untuk keluar untuk menjalani hidup atau beraktivitas di luar ya, jadi otomatis kita butuh uang kuota. Tapi bisa dibilang uang kuotanya lebih dikit dibanding kita yang nggak punya wifi, karena biasanya kalau di rumah kita lebih banyak habisin waktu di sosial media, jadi otomatis wifi-nya, maksudnya kuotanya lebih banyak kehabis ketika kita santai-santai gitu. Jadi untuk uang kuotanya aku bisa bilang ngasih di sini cuman di angka 100.000. Lalu ada namanya uang senang. Nah, uang senang ini adalah uang kita untuk senang-senang di setiap minggunya. Bisa aku bilang di uang senang ini ada yang namanya uang makan di luar, kita makannya bebas, yang gak kehitung yang tadi 30.000 sekali makan ya. Nah, ini beda, ada uang senang yang ya uang makannya bebas, mau berapa aja kita patokin gitu. Dan ada uang bioskop atau kegiatan yang bikin kalian senang sehari di akhir minggu gitu. Jadi yang kelima ada namanya uang lain-lain atau uang darurat. Uang darurat ini ya disimpan buat keadaan darurat ya guys, jangan dipakai gitu. Jadi ya bisa dibilang untuk simpanan lah gitu. Oke, jadi hitungan semua total kita balik lagi
kosan 2 juta, makannya 2,7 ya, 2,7, uang kota 100.000, uang senang-senang 500.000, uang darurat 500, total kita jumlahin jadi 5,8 juta rupiah gitu. Itu untuk kegiatan yang mahal ya, bisa dibilang mahal ya, bisa dibilang ya lumayan boros lah buat kehidupan. Oke, pilihan yang kedua ada namanya kehidupan ya lumayan gitu, bisa dibilang lumayan lah, hidup dibilang nggak hidup juga hidup gitu. Oke, yang pertama ada namanya kosan dengan biaya 1 juta rupiah ya guys, nggak ada wifi dan nggak ada laundry. Yang kedua ada uang makan, tapi uang makannya kita bukan makan di luar ya guys, kita masak sendiri selama 1 bulan. Uang masaknya 1 juta rupiah. Itu kalian bisa makan sepuasnya, tapi kalian juga harus belajar untuk memasak gitu. Paling beli ayam ya 1 kilo, mungkin yang paling mahal 50.000, kalian bisa sisain atau ya pokoknya pinter-pinter kalian. Dan hitungan pengalaman aku ya 1 juta habis untuk 1 bulan kalau yang masak gitu. Lalu yang ketiga ada namanya uang kuota. Uang kuota di sini lumayan agak lebih mahal dibanding yang kehidupan yang tadi. Kalau yang tadi cuma 100.000, di sini di angka 200.000. 200.000. Di situ juga kalian milih kuotanya yang promo lah, yang kuotanya agak lebih banyak dan murah ya, harus dipilih gitu. Yang keempat ada namanya uang laundry atau uang cuci baju, tapi di sini kalian lebih diutamain untuk cuci baju. Tapi kalau kalian mau setiap minggunya mau nyuci ya silahkan gitu. Untuk hitungan laundry per kilo di Jakarta di angka 7.000 per kilo ya guys, jadi bisa dibilang agak lumayan mahal. Tapi buat kalian yang kantoran mungkin untuk cuci baju yang kemeja doang ya silahkan, nggak ada masalah. Mungkin seminggu sekali ya kemeja gitu, bisa mungkin selama 5 hari kerja dalam seminggu ada 5 kemeja yang kepakai, bisa di laundry paling mungkin di angka 30 ribuan gitu. Tapi untuk yang baju-baju biasa atau daleman, pokoknya yang sehari-hari kalian pakai bisa kalian cuci sendiri gitu. Nah, untuk biayanya, untuk masalah laundry ini saya kasih di angka ya bisa dibilang 100.000 atau 200.000, tapi saya biasanya 100.000 ya guys gitu. Untuk uang senang di sini juga kita punya uang senang, jangan semua kita susahin tapi nggak ada kesenangan sendiri ya guys. Di angka 200.000 rupiah. Mungkin kalian makannya ya dalam sebulan sekali ke bioskop silahkan, gak ada masalah gitu. Tapi bisa di frekuensinya lebih dikit dibanding yang agak lebih mahal yang tadi ya guys gitu. Dan lain-lainnya, biaya dan lain-lainnya di angka 200.000 rupiah gitu. Buat emergensi kalian simpan 200.000. Nah, jadi total semua di angka 2,5 juta rupiah guys. Dengan 2,5 juta kalian sudah bisa hidup di Jakarta. Nah, tapi guys, pilihan ketiga aku bakal ngasih tahu. Untuk pilihan ketiga itu tergantung dengan kalian, gimana kalian cara ngatur waktu, gimana kalian cara ngatur uangnya juga gitu. Bisa kalian pilih kosan yang di bawah 1 juta, dengan kehidupannya ini bisa lebih murah jadinya dibanding yang 2,5 ini, atau kalian bisa lebih mahal gitu. Karena semua itu tergantung dengan kalian. Karena ingat, semakin besar gaji seseorang bukan berarti mereka makin bisa untuk saving guys. Nggak semua orang bisa jadi semakin besar gajinya semakin besar juga kemauannya, karena mereka merasa sudah punya banyak gaji, sedangkan kebutuhan mereka hanyalah dikit, tapi mereka merasa keinginan mereka adalah kebutuhan mereka gitu. Jadi semua intinya berapapun gajinya itu balik ke dirinya masing-masing guys gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan
kalau ada komentar atau saran bisa komen di bawah ya, karena kita bisa sharing atau berbagi ya sama-sama pengalaman merantau di Jakarta sendiri gitu. Alright, I think itu aja untuk video kali ini ya. Alright, see you guys.